siang, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tokoh Abdullah dengan NIM 525-351-007. Perkenalkan, nama saya Musa T dengan NIM 5253-151028. Perkenalkan, nama saya Chelsea Jifara Ramadhani dengan NIM 5253-151033. Perkenalkan, nama saya Marsintia Claudia Sirait dengan NIM 5253-151056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit cara memasang atau merakit komputer. Pertama-tama kita pasang power supply. Power supply ini untuk menyalurkan serta menstabilkan daya listrik ke komponen komputer. Sesuaikan arahnya, lalu kita pasang dan kita pasang bautnya. Nah, sekarang beralih ke motherboard. Pertama-tama kita harus pasang CPU, karena CPU ini adalah otak dari komputer yang mengelola dan mengendalikan seluruh kerja komputer. Kita sesuaikan arahnya, kita tutup, lalu kita kunci. Nah, kemudian kita berikan thermal paste agar membantu mengantarkan dan membuang panas dari CPU agar CPU tetap stabil. Selanjutnya ada kipas CPU, kita pasang. Kipas ini berfungsi untuk mendinginkan CPU agar tidak panas berlebihan, dan kita klik, kemudian kita sambungkan kabelnya. Nah, selanjutnya kita pasang RAM. Kita sesuaikan arahnya, lalu kita pasang seperti ini, dan tidak lupa kita klik untuk menguncinya. Klik di kedua sisi. Kemudian RAM kedua kita sesuaikan arahnya juga, lalu kita kunci dari kedua sisi. Nah, kita tinggal install motherboardnya atau kita pasang motherboardnya ke casing seperti ini, lalu kita pasang. Dan tidak lupa memberikan atau memasang bautnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada pemasangan adapter card. Yang pertama itu ada NIC, Network Interface Card, untuk tempat penempatan pada motherboardnya sesuai pada video, dan jangan lupa untuk memasang baut pada casing. Oke, yang kedua ada wireless NIC. Oke, untuk tempat penempatannya sesuai pada video, dan jangan lupa untuk memasang baut pada casing. Dan yang ketiga ada video adapter, untuk tempat pemasangannya sesuai pada video, dan jangan lupa untuk memasang baut pada casing. Oke, selanjutnya kita akan memasang internal drivers, yaitu hard disk drive atau HDD. Oke, untuk tempat penempatannya sesuai pada video, dan jangan sampai terbalik atau salah penempatan. Jika salah penempatan, baut tidak akan bisa dimasukkan. Dan jangan lupa juga untuk memasang baut pada casing. Nah, selanjutnya kita pasangkan optical drive di paling atas ya. Itu sesuaikan arahnya agar tidak kebalik. Dan jangan lupa dipasang bautnya di samping. Selanjutnya kita pasang floppy drive, kita pasang di bagian bawah. Sesuaikan lagi arah pemasangannya. Kemudian jangan lupa dipasang bautnya di samping juga. Nah, di sini ada beberapa kabel power dari PSU atau power supply yang harus kita konekkan dulu ke motherboard, dan sisanya agar semua komponen teraliri oleh listrik dan bisa bekerja. Nah, salah satunya adalah kabel ini, kabel 4 pin. Kita sambungkan ke dekat kipas atau kipas dari casing, kita sesuaikan arahnya, lalu kita pasang. Selanjutnya ada kabel 20 pin, sama seperti tadi, kita pasang di motherboard, kita sesuaikan arahnya seperti ini, lalu kita pasang. Nah, selanjutnya ada kabel power yang ini. Kabel power ini kita sambungkan ke optical drive. Selanjutnya ada kabel power yang ini, kita sambungkan ke floppy. Kita sesuaikan arahnya,
lalu kita pasang. Nah, yang ini kita sambungkan ke hard disk. Nah, sisa satu lagi yaitu kabel dari fan case atau kipas dari casingnya. Kita sambungkan ke sini. Sesuaikan arahnya lalu pasangkan. Selanjutnya ada kabel patah yang kita harus sambungkan ke motherboard dulu. Kita pasang. Nah, kabel patah ini kita sambungkan ke optical drive. Kita sesuaikan arahnya lalu kita pasang. Nah, selanjutnya ada floppy cable atau kabel floppy. Kita pasang lagi di motherboard. Kita sesuaikan arahnya lalu pasang. Selanjutnya satu lagi kita pasangkan ke floppy. Sesuaikan arahnya lalu pasang lagi. Nah, selanjutnya ada kabel SATA. Kabel SATA kita pasangkan juga ke motherboard. Sesuaikan arahnya lalu kita dari motherboard kita sambungkan ke hard disk. Sesuaikan arahnya lalu pasang. Nah, selanjutnya kita pasang casingnya, lalu kita pasang baut dari casingnya. Selanjutnya kita pasang bautnya. Nah, kita beralih ke monitor kabel. Nah, ini fungsinya untuk menghubungkan semua komponen dari dalam sini ke monitor. Kita pasang seperti ini, lalu kita putar bautnya. Selanjutnya adalah kabel dari keyboard. Kita sesuaikan arahnya seperti ini. Sesuaikan lagi sedikit lagi, lalu seperti ini, lalu pasang. Nah, selanjutnya kabel dari mouse. Kita pasang di sebelah kabel dari keyboard. Kita sesuaikan arahnya seperti tadi, lalu kita pasang. Selanjutnya adalah kabel USB. Kabel USB kita pasang di bawah sekitar kabel mouse. Kita sesuaikan arahnya. Nah, seperti ini, putihnya menghadap ke lubang. Kita pasang, lalu sekarang ke kabel Ethernet atau kabel LAN ya biasa kita panggil. Nah, kita pasang di sini. Sesuaikan lagi arahnya, kita pasang. Selanjutnya adalah wireless antena. Kita pasang, kita putar bautnya. Dan terakhir ada kabel power. Nah, kabel power ini sumber kabel utama yang menghubungkan listrik ke PC. Nah, atau ke komputer. Dan selesai. Berikut ini adalah perawatan pada PC. Yang pertama, perawatan pada hardware. 1. Pembersihan komponen. Matikan PC dan cabut kabel listrik sebelum melakukan pembersihan. Gunakan kuas halus atau blower untuk menghilangkan debu dari motherboard, kipas, dan power supply. Gunakan cairan pembersih khusus layar untuk membersihkan monitor. Bersihkan keyboard dan mouse secara rutin agar tidak menumpuk kotoran. Yang kedua, ada pengecekan sistem pendingin. Pastikan kipas CPU dan kipas casing berfungsi dengan baik. Ganti thermal pada prosesor setiap 1-2 tahun agar panas dapat tersalurkan dengan baik. Perhatikan sirkulasi udara di dalam casing agar suhu tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, pengecekan koneksi dan kabel. Pastikan kabel power, data SATA, dan kabel front panel terpasang kuat. Hindari penekukan kabel secara berlebihan agar tidak putus di dalam. Gunakan kabel manajemen agar udara mengalir lancar dan tampilan rapi. Nah, yang keempat, ada perlindungan dari gangguan listrik. Gunakan stabilizer atau UPS untuk mencegah kerusakan akibat lonjakan listrik. Jangan langsung mencabut kabel daya saat komputer masih menyala. Yang terakhir,
Perawatan fisik tambahan. Tempatkan PC di ruangan kering dan bersih. Hindari paparan langsung sinar matahari dan kelembapan tinggi. Bersihkan casing luar secara rutin agar tidak berdebu. Yang kedua ada perawatan software. Yang pertama itu kita lakukan pemeliharaan sistem operasi. Lakukan update Windows atau OS lain secara berkala untuk menjaga keamanan dan performa. Gunakan antivirus terpercaya dan lakukan pemindaian rutin terhadap malware atau virus. Hindari menginstal program yang tidak dikenal atau mencurigakan. Oke, pada bagian kedua kita melakukan manajemen file dan aplikasi. Hapus file sementara atau temporary files dan cek secara berkala. Gunakan aplikasi disk cleanup atau CCleaner untuk membersihkan sistem. Uninstall program yang tidak digunakan agar ruang penyimpanan tidak penuh. Oke, pada bagian ketiga, backup data. Lakukan backup rutin pada file penting ke penyimpanan eksternal atau layanan cloud. Gunakan sistem restore untuk mengembalikan kondisi komputer jika terjadi kerusakan sistem. Oke, pada bagian keempat yaitu optimasi performa. Defragmentasi hard disk atau jika masih menggunakan HDD atau hard disk. Pastikan ruang penyimpanan tidak terlalu penuh, usahakan minimal 20% kosong. Dan gunakan Task Manager untuk menonaktifkan program yang berjalan otomatis saat startup. Nah, yang B yaitu masalah yang bisa terjadi ketika kita merakit PC dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu komputer tidak menyala sama sekali. Penyebabnya yaitu kabel power tidak terpasang dengan benar. Yang kedua yaitu power supply rusak. Dan yang ketiga yaitu tombol power pada casing tidak tersambung di pin motherboard. Solusinya yaitu periksa sambungan kabel listrik dan kabel power motherboard. Lalu coba ganti kabel power atau power supply-nya. Terus pastikan konektor power switch terpasang di posisi yang benar pada pin front panel. Yang kedua yaitu komputer menyala tetapi tidak ada tampilan di monitor. Penyebabnya yaitu kabel VGA atau HDMI tidak terpasang atau rusak. Nah, lalu penyebab yang kedua yaitu RAM tidak terpasang dengan benar. Baru yang ketiga yaitu VGA card jika ada bermasalah. Nah, solusi dari itu yaitu periksa dan pasang ulang kabel monitor dengan benar. Lalu lepas RAM, bersihkan pinnya dengan penghapus karet putih, lalu pasang kembali. Nah, yang ketiga solusinya yaitu jika menggunakan VGA eksternal, pastikan terpasang kuat pada slot PCIe. Yang ketiga yaitu bunyi bip berulang dari motherboard. Penyebabnya bisa karena kode bip biasanya menunjukkan kesalahan pada RAM, VGA atau prosesor. Solusinya yaitu cek buku manual motherboard untuk mengetahui arti bunyi bip dan pasang ulang komponen yang disebutkan dalam kode tersebut. Keempat, komputer sering restart sendiri. Penyebab suhu CPU terlalu panas atau overheating, power supply tidak stabil, driver atau sistem operasi bermasalah. Solusi, pastikan kipas CPU berfungsi dan thermal paste masih baik. Gunakan stabilizer atau UPS. Lakukan update driver dan periksa sistem dengan Windows Troubleshooter. Kelima, tidak ada suara atau audio tidak berfungsi. Penyebabnya, driver audio belum diinstal, speaker tidak terhubung dengan benar, port audio bermasalah. Solusinya, install atau update driver audio dari situs resmi motherboard. Pastikan kabel speaker atau headset terpasang di port yang benar. Uji speaker di perangkat lain untuk memastikan masih berfungsi. Keenam, keyboard atau mouse tidak terbaca. Penyebabnya, port USB rusak atau tidak aktif. Perangkat belum dikenali oleh sistem. Solusinya, coba pindahkan ke port USB lain, masuk ke BIOS, dan pastikan USB legacy support aktif. Ganti kabel atau perangkat jika masih tidak berfungsi. Ketujuh, komputer lemot setelah digunakan beberapa waktu. Penyebabnya yaitu terlalu banyak aplikasi berjalan di latar belakang, hard disk penuh atau terfragmentasi, virus atau malware. Solusinya, tutup program yang tidak perlu, jalankan disk cleanup dan defragmenter, lakukan full scan dengan antivirus.